Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Pada saat kami diizinkan untuk mengisi hari ini, Tuhan tolong pimpin kami di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Yehezkiel, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Tetapi saya membacakan ayat yang ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di situ kuasa Tuhan meliputi dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya diajak anak untuk nonton film. Ini film Indonesia, judulnya Di Pengepungan Bukit Duri. Saya melihat film tersebut kayaknya suasananya suram terus. Sepertinya gak ada harapan, gak ada lagi hal-hal yang bisa dilakukan. Sepertinya mereka sudah sampai satu titik kritis, begitu ya, bahwa tidak ada harapan. Nah, di dalam iman saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harusnya kita punya tetap perspektif yang luar biasa daripada Tuhan kita, ya. Karena Tuhan kita di sini mengatakan adalah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, terpanggil untuk berperan aktif untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Iman kepada Tuhan kita bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan suatu sececah harapan untuk mengatasi timpangan sosial, hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan justru dengan kejadian yang seperti itu, membuat saya dan Bapak, Ibu, dan saudara membangun fondasi yang kuat di dalam iman, di dalam nilai-nilai kebaikan demi kebaikan, dan kita tetap bisa berkontribusi menyayangi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kitab Yehezkiel juga seperti demikian. Karena apa? Yehezkiel mengalami kehidupan dan pembuangan. Dan itu selama 5 tahun. Tetapi bersyukur Tuhan memberikan penglihatan. Sehingga Yehezkiel tidak lagi memandang sekitar, tetapi dia memandang kepada kemuliaan Tuhan. Maka disitulah dia bisa bertahan hidup, bahkan bisa memberikan harapan kepada orang-orang yang tidak lagi punya harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemuliaan Tuhan melebihi daripada imajinasi saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan? Dan tidak ada tempat yang suram tidak dapat dijangkau oleh tangan Tuhan kita. Pada saat kegelapan justru ada, lalu ada kemuliaan Tuhan, tidak ada tempat yang gelap lagi. Jadi mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah gagal, kita pernah kecewa, kita depresi, mengalami malapetaka, tetapi mari jangan memandang itu, tetapi mari memandang Tuhan yang akan menolong saya, menolong Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk bangsa dan negara kami yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi biarlah kami tetap berpegang teguh kepada iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus, sehingga justru kami menjadi saluran berkat, membawa cahaya kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus